دعاني ووصفي يا له ظهرات ظهورنا للقرى ليلا على علمي فالدور يزداد حسنه وليس ينقص قدرا غير متدم فما تطاول آمال المديح لا فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعادي وعن عاد وعن إرم تمثل لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمة فما يبغين من شبه لذي شقاق وما يبغين من حكم ما حرمت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكسار بالسأم قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي تتلوها خيفة من حار نار الغضاء أطفأت حر الغضاء من وردها شبيبي كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلتان فالقيس من غيرها في الناس لم يقم لقد جبا لحسود الراحة يغيرها تجاه
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita semua, baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, begitu pula sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua serta kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para habaib, para asatid, para sepuh tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang kami banggakan, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat serta bersalam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita semua punya harapan, punya doa. Mudah-mudahan dengan barokah apa yang kita baca, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembelajaran kita Nasaih Diniyah yang malam hari ini sampailah ke maqalah al-khamisatu asyrah, maqalah yang ke-15. Su'ila ba'dul hukama hal ya'riful abdu idza taba anna taubatahu kubilat amruddat. Qala la ahkumu fi dhalik walakin lidzalika alamat ayyara nafsahu ghairu ma'sumah minal ma'siyah wasaniyah yara fi qalbihi al-farha ghaiban wal huzna syahidan wasalisa yugarriba ahlal khairi wa yuba'ida ahlal syarr warrabi'ah yaral qalila minad dunya kathira wa yaral kathira min amalil akhirah qalila wal khamisah yara qalbahu mushtaghilan bima dhamina min Allah ta'ala farighan amma dhamina Allah minhu wasadisah yakunu hafidhul lisan daimal fikrah walazimal ghammi wan nadamah. Maqalah yang ke-15 ini sebagian ulama ahlul hikmah ditanya tentang taubat. Dikatakan hal ya'riful abdu, apakah hamba itu bisa mengetahui idza taba, apabila bertaubat kepada Allah, anna taubatahu kubilat amruddat, bahwasanya taubatnya itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang bertanya kepada ulama yang ahlul hikmah, wahai ulama, wahai orang alim, apakah seseorang itu ketika bertaubat kepada Allah dia tahu bahwasanya taubatnya itu diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala la ahkumu fi dhalik, maka ulama ahlul hikmah menjawab, la ahkumu fi dhalik, saya tidak menghukumi, tidak bisa menghukumi atau tidak bisa mengetahui bahwasanya taubatnya itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun tidak akan bisa mengetahui apakah istighfar kita ini diterima atau ditolak, ataukah taubat kita ini diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang tersebut taubatnya benar-benar taubatan nasuha misalkan, maka seseorang tidak ada yang tahu taubatnya orang tersebut apakah diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu kata orang alim tersebut, walakin lidzalik alamat, akan tetapi ketika taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan mempunyai tanda-tanda. Kalau kita istighfar lalu istighfar kita diterima oleh Allah, maka ada tandanya. Kalau kita bertaubat, taubatnya kita itu diterima oleh Allah, bisa diketahui lewat tanda-tanda ini. Yang pertama, ayyara nafsahu ghairu ma'sumah minal ma'siyah. Setelah dia beristighfar, setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia melihat dirinya tidak maksum, tidak bisa bebas dari dosa, tidak bisa lepas dari perbuatan maksiat, artinya kapan waktu dia akan kembali berbuat dosa. Taubatnya sudah nasuha, sudah benar-benar taubat, sudah berusaha dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah, akan tetapi tidak melihat dirinya seperti orang yang suci, ya, bebas dari dosa, bebas dari maksiat. Kenapa? Karena walaupun taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan waktunya orang tersebut akan kembali melakukan dosa. Ya, karena dosa ini banyak macamnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Kadang-kadang kita punya lisan ceplas ceplos ngobrol sampai enak temen. Ya nggak tahu barangkali obrolan kita, omongan kita menyakiti orang lain. Benar atau salah? Iya. Kadang-kadang kita nggak merasa dosa, tahu-tahu kita berdosa. Ya, karena kita tidak merasa, kita tidak sengaja menyakiti orang lain, tahu-tahu obrolan kita saking ceplas-ceplosnya, ya, bisa menyakiti orang lain. Ini tanda yang pertama, ketika taubatnya diterima oleh Allah, maka senantiasa lihat dirinya, lihat diri kita masing-masing, bahwasanya kapan waktu kita pun akan kembali lagi melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan dosa, kalau enggak dengan tangan, dengan kaki, kalau enggak dengan lisan, dengan mata, dengan telinga, dan dengan anggota badan yang lainnya. Nah, sehingga Rasulullah mengajarkan kita istighfar itu setiap hari. Nah, ya, minimal 100 kali kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga tanda yang pertama, ayyaro nafsahu ghairu ma'suma minal ma'siyah. Tanda taubatnya itu diterima oleh Allah. Setelah dia bertaubat, dia melihat dirinya tidak maksum, tidak mahfud, tidak terjaga dari perbuatan dosa. Artinya kapan waktunya bisa jadi dia akan melakukan perbuatan dosa. Nah, sehingga jangan bosan-bosan kita beristighfar, jangan bosan-bosan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tahu manusia ini tempat salah dan dosa. Ya, jangan lalu merasa setelah taubat tiba-tiba seperti malaikat. Ya, tidak ada dosa. Enggak seperti itu. Walaupun taubatnya nasuha, walaupun taubatnya benar-benar taubat, akan tetapi selalu merasa diri kita kapan waktunya akan terjerumus ke lembah maksiat, ke lembah dosa. Ini tanda taubatnya diterima. Tapi kalau dia merasa setelah taubat dirinya bersih, setelah taubat dirinya suci, setelah taubat dia merasa tidak akan berbuat dosa lagi, ya ini kebalikannya, berarti taubatnya tidak diterima ning Gusti
Naudzubillahi min. Wasaniyatu, dan tanda yang kedua, yara fi qalbihi al-faraha ghaiban, melihat di dalam hatinya dengan penuh kesenangan, kegembiraan, ghaiban ay ba'idan anhu, ketika dia jauh dari orang-orang yang berdosa, jauh dari perbuatan atau kemaksiatan. Misalkan yang tadinya setiap hari nongkrong ning sabung ayam, ya, wong adu ayam ditongkrongi bae, bahkan beli ngadu ayam kah? Ya, batur gemoyo melu gemoyo, ya, melu tim hore. Ya, tidak ada rasa sedih ya ketika saudara-saudaranya itu melakukan dosa. Lalu setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah taubat nongkrongnya pindah ning majelis. Nongkrongnya ning ustad, ning kiai, ning wong-wong sing bener, sing rajin ibadah. Artinya jauh, wis ado bari tempat maukah sabung ayam. Dia merasa senang, merasa gembira. Nah, ini tanda taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal huzna syahidan, dan hatinya merasa sedih ketika melihat kemaksiatan, ketika melihat perbuatan dosa. Ya, akhir zaman, pencurian di mana-mana, korupsi, wah pirang-pirang. Kenapa para alim ulama berkoar-koar tentang korupsi? Ya, tentang pencurian, tentang kemungkaran, tentang kemaksiatan, karena mereka tidak mau berlama-lama, berlarut-larut di dalam kesedihan. Ya, mereka para ulama sedih kalau umat Nabi berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah. Ingin mengajak mereka semua menggapai ridho Allah, ingin mengajak mereka semua menjadi orang-orang yang baik, bareng-bareng manjing surga. Nah, jadi kalau melihat kemaksiatan sedih, ya. Kalau jauh dari kemaksiatan senang, nah ini tandanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang mencegah kemungkaran itu, kata Nabi, kalau tidak mampu dengan tangannya, dengan kekuatan, maka robahlah kemungkaran itu dengan lisan, nasihat, ya. Kalaupun tidak mampu dengan lisan, fabi qalbihi, maka dengan hatinya. Fadzalika ad'aful iman, itulah iman yang terlemah. Kalau kita tidak bisa membubarkan sabung ayam dengan kekuatan kita, ya, maka dengan nasihat, dengan lisan. Dengan lisan juga nggak bisa. Ya, minimal hati kita merasa sedih, ya, adanya kemungkaran, adanya kemaksiatan. Jangan ikut senang, ya, wajib batur kita sabung ayamnya menang, kita kecipratan, alhamdulillah melu senang, ya, berarti kebagian dosa nih. Ya, jadi kalau kita melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, minimal hati kita merasa sedih, ya, itu minimal. Kalau bisa ya dengan lisan kita melalui nasihat, ya, kalau bisa dengan kekuatan kita. Namun kata ulama menafsiri hadis tersebut, robahlah kemungkaran dengan kekuatan. Nah, kekuatan di sini adalah tugasnya para pejabat yang punya kekuatan, presiden, bupati, wali kota, camat, kuwu. Ya, mereka semua punya kekuatan, memiliki power. Ya, tinggal tanda tangan wis beres urusan. Lalu yang dimaksud merubah kemungkaran dengan lisan, ini tugasnya para dai, tugasnya para alim
ulama dengan nasihatnya, dengan ceramahnya, dengan tulisannya dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan hati ya ini orang-orang yang imannya lemah, ya termasuk kita semua. Kekuatan nggak punya, dengan lisan nggak punya keberanian. Ya kadang-kadang hati kita nggak merasa sedih ketika kita melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan. Jadi mulai sekarang ya minimal hati kita harus sedih ketika kita melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan. Lalu berikutnya yarul qalila minad dunya katsira. Tanda taubatnya diterima oleh Allah adalah ketika melihat dunia, yang sedikit kathiro, dia merasa banyak. Ya, termasuk melihat uang. Ya, uangnya sih nggak banyak. Ya, akan tetapi merasa banyak. Sehingga apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita melihat duit sedikit dan merasa sedikit, yang ada bukan bersyukur. Oh ya, sing anang glendong. Wong kan mau liake, ya kita mau oli setitik. Nah, tanda taubatnya diterima oleh Allah kalau melihat urusan dunia yang sedikit, dia akan merasa banyak. Sehingga menjadi orang yang bersyukur. Wa yarul katsir min amalil akhirati qalilan, dan melihat amalan akhirat yang banyak serasa sedikit, padahal solatnya sudah banyak tapi dirasa-rasa masih setitik. Sehingga apa? Ingin solat lagi. Nuntut ilmunya sudah banyak tapi dirasakan sedikit, sehingga enggak bosan-bosan kemana-mana dia mencari ilmu. Sedekahnya sudah setiap hari tapi dia enggak merasa banyak, dia merasa sedikit. Sehingga ditambah lagi sedekah, ditambah lagi amal-amalan ibadah yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan dibalik ya. Melihat urusan akhirat, ya solat kita, ibadah kita yang banyak, maka rasakanlah hal itu baru sedikit, belum seberapa dibanding orang-orang zaman dahulu. Imamul Haddad itu kalau mau menuntut ilmu, ya solatnya dikatakan bisa 100 sampai 200 rakaat. Ya, solat sunnah terlebih dahulu. Kula sampean ya boro-boro. Ya teka bae alhamdulillah. Ya. Ini orang-orang dahulu mau nuntut ilmu, mau baca kitab, ya solat sunnahnya sampai 200 rakaat. Kadang-kadang nuntut ilmu ini baca kitab, ya bukan di atas kursi, bukan di atas kasur. Ya di mana? Di atas jembatan yang kecil. Sehingga apa? Ngantuk kecemplung, hilang ngantuknya. Nah, kula sampean kan boleh maca kitab biasanya enak kah? Lain dia ngantuk ya wis lali turu. Nah, ya wong bengen ya beli mukonon. Kira-kira bakal ngantuknya hilang ya wis. Carane mukonon maca kitab yang dhuwur kali. Nah, ya kena angin sepoi-sepoi ngantuk ya wis nyemplung, ngantuknya mengkali ya ngantuknya hilang seger maning. Nah, sehingga kalau urusan akhirat, ya walaupun salat kita banyak, ibadah kita banyak, jangan merasa banyak, tapi rasakan baru sedikit. Sehingga berusaha terus untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau urusan dunia yang sedikit itu rasakanlah seakan-akan banyak, sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya tanda taubatnya diterima, asalisatu yugoriba ahlal khairi, mendekati orang-orang yang baik. Ya, setelah taubat
dia dekat dengan ulama, dekat dengan orang soleh, dekat dengan orang ahli ibadah, ya berarti ini taubatnya bertanda diterima oleh Allah. Wa yubaida alal ahla syarr, dan menjauhi orang-orang yang rusak, orang-orang yang buruk, orang-orang yang ahli maksiat. Ya, ini juga merupakan tanda taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabi'ah, yang keempat, yarul qalil. Ai balik maning. Ya, yang keempat, ya sekarang yang kelima, yarogol bahu mustaghilan bima domina minallahi ta'ala. Dia melihat dengan hatinya sibuk terhadap apa? Terhadap sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Ya, dia sibuk terhadap sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Sibuk sholat, ya, Ramadan, sibuk puasa, sibuk ibadah. Ya, ini merupakan tanda taubatnya diterima. Farigon, dan juga kosong, amma dominallah minhu, kosong amma domina, dari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Ya, berupa apa? Berupa rizki. Ya, kata-katanya sama di sini, domina, akan tetapi artinya beda. Domina yang pertama adalah iltazama, kewajiban yang datang dari Allah berupa sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Domina yang kedua artinya jaminan. Ya, orang yang taubatnya diterima oleh Allah, maka dia akan fokus, serius, dan sibuk terhadap sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dan dia kosong dari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis gampangnya sibuk mikiri akhirat daripada mikiri dunia. Ya, kun gampangnya ku. Ya, ciri taubatnya diterima oleh Allah, ya setelah taubat dia sibuk terhadap urusan akhirat, dan dia santai-santai terhadap urusan dunia, karena dunia telah dijamin oleh Allah. Wasadisa, dan yang keenam, yakunu hafidhul lisan. Taubatnya diterima oleh Allah, tanda yang keenam adalah menjadi orang yang bisa menjaga lisan. Cangkeme bisa dijaga, sing maune segala macam binatang metu kabeh. Ya, maka sekarang sudah berhenti, ya, diganti dengan istighfar, diganti dengan tasbih, diganti dengan sholawat, dan lain sebagainya. Yang tadinya ngomongnya ceplas-ceplos, banyak orang yang tersakiti, ya sekarang berubah. Ya, tidak mau mengeluarkan kata-kata kecuali yang manfaat. Ya, tidak mau mencemooh, tidak mau menghina, tidak mau menggunjing, tidak mau menggibah. Wis mandeg kabeh dari perbuatan dosa. Ya, dia bisa menjaga lisannya dan menggunakan lisannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah ahabul a'mal ilallahi hifdzul lisan. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicinta oleh Allah adalah menjaga lisan. Ya, amalan yang paling dicinta oleh Allah adalah menjaga lisan. Ya, kalau kita ingin berubah, ya sedikit demi sedikit. Ya, jangan secara langsung kalau dirasa itu berat. Dari mulai lisan, kita lihat lisan kita ini bagaimana. Ya, maka kita ingin lisan kita ini menjadi lebih baik, ya, daripada kemarin-kemarin. Ya, itu saja dulu. Ya, setelah lisannya sudah baik, maka yang lainnya gantian. Ya, bertahap.
Nah, sehingga dengan begitu kita merasa ringan untuk merubah sifat buruk kita menjadi sifat yang lebih baik, insya Allah. Yakunu hafidhul lisan, bisa menjaga lisan. Daimal fikrah, senantiasa menjadi orang yang berfikir, bertafakur, terutama tentang keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala, fi 'azamatillahi wa jannatihi wa narih. Ya, akal pikiran kita, hati kita senantiasa yang dipikirkan adalah kebesaran Allah. Ya, neraka yang telah diciptakan oleh Allah ini pikirkan. Ya, surga yang begitu indah yang telah diciptakan oleh Allah ini renungkan, hayati. Ya, jangan maunya saja masuk ke dalam surga, akan tetapi tidak mau ibadah kepada Allah. Jangan hanya dengan lisan saja kita tidak mau masuk neraka, akan tetapi tidak mau menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Ya, manfaatnya berfikir, yaitu Allah Ta'ala menciptakan neraka untuk siapa? Untuk orang-orang kufar, untuk orang-orang yang bermaksiat, untuk orang-orang yang susah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua jangan menjadi seperti orang-orang tersebut. Jaga diri supaya kita semua selamat dari siksa neraka. Allah Ta'ala menciptakan surga yang begitu indah untuk siapa? Orang-orang soleh, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka tumbuh semangat dari diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang soleh, menjadi orang yang bertakwa, ya, agar kelak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Waruyanu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Rasulullah bersabda, atafakuru fi 'azamatillahi wa jannatihi wa narih sa'atan khairun min qiyami lailatin. Kata Rasulullah, berfikir tentang keajaiban, kebesaran Allah dan surganya serta nerakanya saatan, walaupun sebentar, khairun min qiyami lailatin, maka lebih baik dari qiyamul lailah. Ya, lebih baik dari sholat malam. Ya, makanya kalau kita ada waktu, jangan menghayal jadi orang yang kaya. Ya, tapi gunakan akal pikiran kita untuk memikirkan kebesaran Gusti Allah, untuk memikirkan surga, memikirkan neraka, memikirkan siratal mustaqim, ya, memikirkan bagaimana nanti di alam kubur dan seterusnya. Ya, orang yang bisa memikirkan kebesaran Allah, maka kata Nabi lebih baik daripada sholat malam. Juga Rasulullah bersabda, tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fillah fatahliku. Pikirkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, janganlah memikirkan tentang Allah. Fatahliku, kalau kita memikirkan tentang Allah, bagaimana Allah, fatahliku, maka kita akan celaka. Sudah yakini saja Allah itu ada, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah yang menciptakan surga dan neraka, Allah yang menciptakan alam dunia dan akhirat. Setelah kita semua mati masuk ke alam kubur dan dimintai pertanggungjawaban, yakini, amalkan, berusaha memperbanyak ibadah. Cukup sudah. Jangan memikirkan bagaimana Allah kan melihat, bagaimana mata Allah. Wah, Allah katanya mendengar, bagaimana telinga Allah. Ini nggak mampu. Bisa-bisa akal pikiran kita meleduk,
Ya, dan kita akan menjadi apa? Binasa, tersesat. Wal iyadu billahi min dzalik. Kalau kita ingin mengetahui kebesaran Allah, cukup dengan kita memikirkan makhluk-makhluk Gusti Allah. Deleng semut dipikiraken, cangkeme kayak apa semutku ya, cilik beli katon. Ya ambekane nganggo apa semutku, urip dah kate. Nah ya, wetenge kayak apa, gedene bakal tas mangan tas nginung ya. Ini yang perlu dipikirkan. Semutku katon ya, matane ndi kayak apa cilik ya. Nah ya, bisaan Gusti Allah menciptakan semut. Ya. Dan masih banyak lagi ya makhluk-makhluk Allah yang mengarahkan kita semua mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu sadisatu asyra, dan makalah berikutnya yang ke-16. Qala Yahya bin Mu'adz rahimahullah, beliau mengatakan min a'zamil igtirar, termasuk tipu daya yang besar. Indi menurutku ya, termasuk tipu daya yang besar menurut beliau, at-tamadi fi dzunub ala raja'il afwi. Yang pertama adalah senantiasa melakukan perbuatan dosa dan dia mengharapkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia berbuat dosa terus-terusan ya, bersama mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaderga Gusti Allah Maha Pengampun ya, sambil berbuat dosa. Ini termasuk orang yang tertipu. Ya memang benar Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, akan tetapi kalau kamu meyakini ampunan Allah dan kamu tidak mau berlepas dari perbuatan dosa, ya ibarat kata ini orang kurang ajar. Ya kurang ajar. Naudzubillahi min dzalik. Justru orang yang berbuat dosa harusnya apa? Menyesal atas dosanya, menyesal atas maksiat yang telah dilakukannya. Ya, bukan sembari berbuat dosa, sembari hatinya Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang dan seterusnya. Ini orang yang tertipu ini. Min ghairi nadamah, tanpa ada penyesalan. Ai taubah minha, enggak ada penyesalan, enggak mau taubat. Lalu yang kedua, wa tawaqqu'ul qurbi minallahi ta'ala bi ghairi ta'ah. Termasuk orang yang tertipu adalah apa? Menunggu derajat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa adanya ketaatan kepada Allah. Wislah ibadah mah biasa-biasa baik. Tinggal nunggu saja, saya akan menjadi orang yang dicintai Allah, menjadi orang yang dekat dengan Allah, tapi ibadahnya tidak mau ibadah, amal taatnya tidak mau dilakukan, hanya harapannya saja. Ya sama dengan orang yang mengharapkan gaji tiap bulan tapi tidak iya, menggawe ini beli tapi ngarepaken gaji. Ya ku narane wong edan. Ya Bu ya. Bakal kepengen oleh gaji, ya menggawe unggal dina. Ya. Tahu gaji bulanan. Yaitu gambarannya seperti itu. Ya, pengen parek bari Gusti Allah tapi beli gelem taat bari Gusti Allah. Ya ku narane wong edan maukah pada bari wong ngarepaken gaji tapi beli menggawe. Lalu berikutnya wantidharu zar'il jannah bi badrin nar wa talabi daril muti'in bil ma'asi. Menunggu memanen di alam surga dengan perbuatan dosa. Wah engko je pendate mati bakalan manjing surga. Jareka wong Islam iku pendate mati ya engko manjing surga.
Wis mengkonon bae, sembayange beli, ibadahe beli, malah dosane bae sing numpuk. Nah ya. Manjing surga, tapi ya kayak kebuncing manjing surgane. Ya, naudzubillahi min dzalik. Wa talabu daril muti'in, dan dia mencari tempatnya orang-orang yang taat, yaitu surga, bil ma'asi, akan tetapi mencarinya dengan perbuatan dosa. Ya, kalau kita ingin mencari jalan menuju surga, maka dengan amal ibadah. Tapi kalau jalan menuju neraka dengan maksiat dan perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya atas apa yang kalian perbuat. Kalau kita berbuat baik, balasannya baik, tapi kalau kita berbuat buruk, naudzubillah, mendapat keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, wantidarul jaza, menunggu balasan, bi ghairi amalin, tanpa amal soleh, menunggu balasan yang baik dari Allah, menunggu balasan berupa surga, berupa kenikmatan, bi ghairi amalin, tanpa melakukan amal soleh, yaitu termasuk orang yang tertipu ya dengan tipuan yang begitu besar. Wa tamani Allah azza wa jalla mal ifrat, dan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan apa? Dengan perbuatan dosa. Ya, dengan melampaui batas, dosanya yang begitu banyak, maksiatnya yang begitu besar, akan tetapi dia berangan-angan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk orang yang tertipu ya, sehingga banyak ya, macam-macamnya tipuan ini banyak. Kadang-kadang orang sholat pun ya masih digoda oleh syaitan, ditipu oleh syaitan, dibisiki oleh syaitan dan iblis. Ya, iblis itu dikatakan punya anak 9. Ya, diantaranya ada anaknya yang bernama Khinzib. Ya, anaknya iblis namanya Khinzib. Dan tugasnya apa? Membisikkan orang-orang sholat. Oh ya, supaya beli khusyuk, supaya wis aja sholat maning. Naudzubillahi min dzalik. Dan masih banyak lagi anak-anak iblis yang mana ditugaskan untuk menyesatkan umat manusia. Qala syair, di dalam syair dikatakan, yarjun najata wala yasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Yarjun najah, mengharapkan selamat, wala yasluk masalikaha, namun dia tidak berjalan di jalannya. Ya, ingin selamat tapi tidak mau menjalani jalan menuju keselamatan. Inna safinah, sesungguhnya perahu itu, la tajri, tidak akan berjalan, alal yabasi, ya, di atas tanah yang keras. Ya, bakal perahu ning dhuwur banyu, dau jalan. Kalau ingin selamat, jalannya adalah amal soleh, amal to'at, bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin baik, semakin soleh, semakin bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ngambil barokah sedikit. Ad-Darsul Sabi, pelajaran yang ke-6. 7. Wa yusyaratu li sihhati shalah, syarat-syarat sahnya salat. Ma'rifatu dukhulil waqti biyaqin. Ya, syarat sahnya salat adalah mengetahui masuknya waktu salat dengan penuh keyakinan.
Tandane gampang, bahkan kene mah bakal wis adzan Allahu Akbar ya berarti sudah masuk waktu sholat. Nah ya, jangan sampai kita sholat terlebih dahulu sebelum masuknya waktu sholat. Wislah daripada ngantuk jenggonek turu kelempon beli sholat pedikit lah. Ya percuma, sholatnya tidak sah. Au istihad, ataupun mengetahui masuknya waktu sholat dengan istihad. Au ghalabati dzan, atau dengan keyakinan. Fa'in sholama asyak, dan jikalau dia sholat bersama keraguan, lam tasih sholatuh, maka sholatnya tidak sah. Sembayang, oh ya, barang wis salam pragat sembayang, ragu dia. Nah adzan durung sekarang mau kaya, nah ya, ragu, maka sholatnya tidak sah. Jadi kalau sholat harus yakin. Ya, yang pertama waktunya sholat, ya, itu sudah masuk. Kemudian yusyaratu ma'rifatul kiblah, disyaratkan mengetahui arah kiblat. Ya. Kalau kita wis gampang lah urip ning kota maning desa baik mau wis gampang. Semua tahu arah kiblat. Kalau ada orang yang sholat ya menghadapnya bukan ke kiblat, ya membelakangi kiblat, wow wis pasti sholatnya tidak sah. Ya, apa maning orang mengaku sudah sholat tapi nggak ada ruku, nggak ada sujud, ya nggak ada tasyahud, tapi ngaku sudah sholat, ya ini juga sholatnya jauh dari kata sah. Ya, karena keyakinan ada yang seperti itu, sembayang durung wis, ya, tapi ya sembayangnya beli wudu maning, beli ruku maning, beli jengkang jengking maning. Apa aja sembayangnya nganggo ati. Sing penting atine wis yakin, manjing waktu sholat wis sholatnya nganggo ati. Ya, berarti sholatnya beda dengan sholatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu satrul aurati bisatir, dan ketika sholat wajib baginya menutup aurat dengan satir, tahirin yang suci, mubahin yang mubah. Wa yajibu raf'ul najasa, dan wajib mengangkat najis minats thawbi wal badan wal makan, dari baju dan dari badan serta tempat yang akan digunakan sholat. Pakaiannya dilihat, wong wadon mukenai dideleng, dirasa-rasa ana najisnya tak beli. Ya, kalau misalkan yakin suci maka boleh digunakan untuk sholat. Badannya juga demikian, ya harus yakin suci bersih. Tempat yang digunakan untuk sholat juga demikian, harus diyakini ya bersih suci, nah, baru sholatnya sah. Wa yajibu 'alal qadir ayyusalliyal fardhu qa'iman, dan wajib bagi yang mampu untuk melakukan sholat dalam keadaan berdiri. Ya pendate beli lara, kalau tidak ada halangan sholat wajib itu dalam keadaan berdiri, kecuali kalau sholatnya sholat sunnah walaupun sehat boleh dalam keadaan duduk, tapi ganjarannya separo. Ya, lebih enak sih duduk baik. Oh ya, pegele setitik. Ya, tapi kalau sholat wajib selama dia sehat, afiat, kuat, maka wajib dalam keadaan berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan salah dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita diijabah, dan kelak kita semua berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.